Bagus ya sudah. Ya cuma Heh? kurang ini aja sih. Lightingnya mek kamera. Nggak apa-apa udah. Yang penting bisa aja dulu. Oke, sip. Recording udah Recording sudah jalan. jalan ya. Jalan dari tadi. Oh, oke. Udah semua berarti ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Kembali lagi di DRY Creator setelah berapa hari nggak upload ini? Iya, berarti nggak upload. Berapa hari? Ada 3 hari ya? 3 hari terakhir upload yang Yang kemarin itu tentang ya ODGJ. ODGJ lagi ya? Ya, walaupun kepotong sebenarnya karena teknis. Karena kendala teknis ada peralatan kita belum memenuhi syarat. Kemarin kita coba 3 hari cari pinjaman lagi sana ke sini. Iya, tambah lagi lah. Tambah lagi pinjamannya karena kita hidup itu sejatinya dari pinjaman. Iya, minjam. Iya, karena kita belum dapat endorse. Ya, kita sebenarnya butuh dukungan dari yang lain juga sih ya. Iya. Oke, 3 hari kita udah cukup refresh lagi. Kita udah mulai bisa aktivitas podcast lagi, tentunya dengan membahas hal-hal yang lagi ramai. Ini rame, iya. Ngobrol bareng soal keramaian. Soal keramaian. Kemarin kita kan waktu itu kita dari Kebumen ya, Iya, guys ya. kemarin dari Kebumen. Pulang di jalan Malam-malam. malam-malam banyak banget truk ya. Ya, truk pada ngumpul-ngumpul. Iya, kirain ada apa kan, kirain waktu itu kan. Usut punya usut. Ternyata mau demo. Demo. Iya. Tahu nggak demonya apa? Demo apa itu, Yas? Odol. Odol berarti tentang anu ya. Tahu odol nggak? Over anu ya, Iya. overload, over dimensi dan Ya, overload. odol itu singkatan dari over dimension dan overload. Overload, Nah, ya. itu bukan temunya sikat gigi ya. Odol itu bukan pasta gigi. Bukan pasta gigi. Kalau Ya. orang kita itu nyebut odol itu Pepso. Pepso. Pepso, iya. Pepso itu udah familiar sekali. Familiar, iya. Seperti halnya motor itu banyak orang yang memanggil motor itu dengan sebutan Honda. Iya, Honda kan padahal merek anu ya. merek dagang. Merek dagang ya. Bukan sebuah kendaraan. Iya, bukan Nama roda kendaraan. 2 itu dikasih sama Honda itu bukan. Ya karena populernya sekali. Iya. Ya kayak minum belinya Aqua padahal bukan Aqua. Iya, padahal Merek lain. Merek lain. Iya. Itu kalau Aqua itu aku perusahaan air minum itu kan kalau bawa-bawa itu via jasa ekspedisi juga Ya, mungkin pakai jasa ekspedisi. ekspedisi ke sana kemari. Sono kemari itu kan ngangkut barang, ngangkut barang, gitu kan. Iya. Nah, Yang jadi masalah apa sebenarnya sih kemarin? ya ini jadi gini Mas, kita tahu bahwa kebanyakan kalau kita lagi jalan tuh suka sering menemukan kendaraan-kendaraan yang Overload. iya kelihatannya kok maksain banget bawa barang seperti banyak gitu tuh ya. Iya. Ya, itu. Kendaraan tua bawanya barang banyak gitu ya. Bawa banyak gitu kan. Itu jadi nah sebenarnya peraturan jadi ada wacana ya, pemerintah itu akan menerapkan zero odol 2023. 2023 udah bebas dari kendaraan seperti Iya, itu ya. kendaraan yang tidak standar untuk angkutan barang. Itu udah wacana. Itu Wacana apa sudah- emang mau diterapkan? Ya harapannya terapkan. Wacana yang harapan mau diterapkan gitu ya. Terapkan, nggak cuma wacana. Nah, awalnya wacana, tapi nanti mau diterapkan. Iya, Mungkin seperti itu. Iya, Ya. mungkin bukan rencana penerapan penuh gitu kan. gitu. Sebenarnya ini larangan odol ini sebenarnya bukan di 2023 aja. Kita udah di tahun 2019 juga udah. Oh, 2019 udah sempat diuji coba mungkin coba, ya, yang udah. banyak kendaraan-kendaraan dikasih tanda pakai pakai cat stiker, semprot cat semprot itu gitu kan. suruh Set, dipotong. potong gitu kan. Bahkan kita ada yang dipotong langsung di tempat Ada itu dulu ya. di beberapa tempat ada. Kayak di Riau itu malah di Riau itu sudah langsung ke pidana. Oh gitu. Iya, jadi ada kasus di Riau itu apa ya? Ada oknum, ini ada oknum apa namanya? Perusahaan angkutan Iya. dan karoserinya kena dipidana itu sekitar berapa ya? 2 miliar lebih itu kan. Oh gitu. Iya. Karena dia over. Karena dia terbukti memodifikasi mobil, 2 mobil untuk menjadi mobil odol. Oh gitu. 2 mobil jadi satu gitu ya. Ya, bukan. Mobilnya dipanjangin, Mas. Ya iya dipanjangin kan. Dipanjangin sumbunya. Yang harusnya pakai 2 mobil bisa dimuat 1 mobil itu karena satu mobil itu. Iya, jadi dipanjangin salisnya gitu kan. Tuh, kan itu bahaya itu. Niatnya cari untung malah nanti bisa jadi buntung gitu ya kan. Iya,
gitu kan, dan itu sudah masuk ke ranah pidana itu, dan sudah diusut dan sudah dihukum juga, sudah dalam proses hukum. Ya kalau menurut saya pribadi sih ya ditertibkan boleh aja. Seperti itu ditertibkan 2023 bebas odol. Iya. Itu sih sebenarnya baik. Baik ya. Kalau menurut saya itu baik. Cuma ya jangan cuma diitukan aja ya. Maksudnya ya itu kan otomatis ya gimana ya ngomongnya ya. Ya kalau kita sih sebenarnya beberapa teman-teman supir tangki juga sebenarnya yang dituntut itu kejelasan nasib. Kenapa? Kejelasan nasibnya gitu kan, nanti mau seperti apa gitu kan, bukan tidak sebenarnya tidak menolak sama sekali gitu kan, tidak menolak penertiban, cuma yang diminta oleh para teman-teman sopir itu solusinya apa gitu ya. Kami butuh solusi gitu kan. Ya berarti pemerintah dong jangan cuma ngasih peraturan aja dong, dipikirkan solusinya begitu. Solusinya apa itu? Nah kalau ini sih ada beberapa pengamat yang bilang gitu kan, sebenarnya masih bisa diskusikan. Jadi antara pemerintah dengan para pelaku itu kan, jadi beberapa angkutan itu bisa mendiskusikan apa yang jalan keluar yang terbaik gitu kan. Salah satunya mungkin nanti bisa ada kompensasi gitu kan, tapi kan harus kompensasi itu bisa mungkin sekali diadakan. Kayak misalkan di angkutan penumpang kan sudah mulai tertib sekarang ya. Sekarang coba ada nggak penumpang yang itu angkutan penumpang per wilayah kalau yang itu udah diberlakukan kan? Per wilayah. Gitu dalam kota kan. Kalau angkutan ekspedisi ini kan cakupannya terlalu luas. Iya, kalau ini kan barang. Nah, kalau yang penumpang kan sudah mulai tertib. Ya udah boleh ngerasain tapi cuma di dalam kota. Kalau yang angkutan antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi ataupun antar provinsi masih belum. Ya, cuma karena perusahaan itu berinovasi, mungkin duitnya banyak. Jadi ya banyak angkutan antar kota antar provinsi yang nyaman sekarang. Iya, nyaman. Iya kan? Karena memang sudah ditertibkan gitu kan. Di samping AKDP sekarang minimal umurnya berapa gitu kan. Iya. Sudah mulai terapkan. Jadi itu jalan ya? Jalan. Kalau yang penumpang. Nah, sekarang kita yang barang. Begitu. Karena luar biasa sekali. Sektor angkutan kita, logistik kita itu terbesar itu di darat, Mas. Oh gitu ya? Angkutan darat. Ya. Kapal paling cuma 2% kurang lah gitu kan. Ya kalau kereta cuma 1%-nya. Pesawat nggak sampai 1%. Pesawat iya. Yang kita banyak ketemu yang angkutan pesawat kan di daerah pedalaman kayak di Papua sana kan. Nah, yang paling jadi primadona itu adalah angkutan darat. Angkutan darat. Angkutan darat mah udah jadi primadona. Iya betul. Angkutan darat, polisi itu udah jadi primadona. Kita ngejar cewek, kita ditolak, dia pilihnya polisi. Banyak yang kayak gitu. Kita mah nggak ada seragamnya. Ya, angkutan darat. Jadi angkutan darat itu sebagai salah satu primadona. Karena apa? Efisien. Karena lebih efisien. Iya kan? Efisien dan gak ribet kan tentunya kan? Iya, kayak gitu. Nah, walaupun sekarang sudah kereta api kan sudah ada kalog namanya KA logistik gitu kan. Kita bisa ngirim barang sebanyak apapun lewat kereta gitu kan. Dan hanya 1 malam, Mas. Cuma lagi-lagi itu terkendala birokrasi. Iya. Kadang-kadang kan kita yang mengikuti jadwalnya kereta, bukan kereta nggak mau mengikuti jadwalnya kita. Industri itu kan nggak banyak yang dekat kereta gitu, nggak yang dekat stasiun gitu kan. Jadi beberapa ada yang memang kesulitan untuk mengakses kalog ini, walaupun sebenarnya murah banget dan itu sangat bermanfaat untuk para pelaku usaha yang industri gitu kan. Tapi dalam tanda kutip ribetnya itu harus bawa ke stasiun. Nah, ya kalau birokrasi sih nggak ribet, cuma kan bawanya ke stasiun itu. Gitu. Mungkin ya karena KAI juga sedang berkembang bagaimana menjemput bola kan. Selama ini kan KAI baru bisa menerima di stasiun-stasiun gitu kan, belum bisa ngirim ke lokasi. Ya kalau misalkan ngirim ke lokasi nanti ya bentrok lagi dengan para pelaku usaha ekspedisi yang lain yang di luar itu tuh. Jadi kalau menurut saya pemerintah ya saja dukung pemerintah untuk menertibkan itu, karena emang di samping merusak jalan dan itu juga kan membahayakan keselamatan juga kan, keselamatan para pelakunya dan juga keselamatan kita kan.
Itu sih saya setuju. Cuma ya jangan cuma diitukan aja kalau menurut saya kan. Terus jalan keluarnya apa gitu loh. Jadi sebelum peraturan itu ditetapkan itu harus sudah ada. Ini peraturan ini harus kayak gini. Nanti ini jalan keluarnya kayak gini. Mungkin kalau teman-teman supir diedukasi seperti itu mungkin ya menerima. Iya kan? Beberapa menerima. Iya kan? Menerima semuanya. Jadi yang itu yang diminta oleh para teman-teman sopir itu adalah kejelasan kan? Peraturan, kejelasan nasib juga gitu kan, nanti mau diapakan gitu kan. Toh yang para pelaku ekspedisi yang overload dan overdimensi itu kan nggak kasih berapa kalau hanya oknum itu sebenarnya udah dikasih dispensasi, nukit diundurin jadi 2 tahun gitu kan. Tujuannya untuk memperbaiki itunya gitu, memperbaiki armadanya biar lebih sesuai dengan gitu sesuai kan. Dengan itu yang ada, peraturan yang ada mungkin ya. Kan kita nggak bisa beli mobil langsung jadi gitu kan. Tapi 2 tahun untuk memperbaiki itu. Iya. Ya harapannya sih itu ya. Sebenarnya mungkin kalau dibantu aja kali ya begitu. Iya, dibantu gini ada kredit yang tanpa ngangsur gitu. Bisa jadi ya itu. Kasih kredit tanpa ngangsur gitu kan itu. Jadi gini sebenarnya kembali lagi kalau misalkan saling terbuka Mas antara pelaku usahanya antara industri angkutannya dengan pemerintah itu saling terbuka. Nah sebenarnya bisa diadakan dialog. Sebenarnya berapa sih kosnya itu? Nanti pemerintah ngucurin dana gitu. Nanti pemerintah akan membantu. Seneng dia dong yang punya usaha. Kalau kayak kita nggak punya pengusaha kayak gini repot juga. Ya salah satunya gitu. Iya, kan? Karena di sektor angkutan penumpang pun sama seperti itu. Jadi mainnya seperti itu. Mainnya seperti itu. Jadi si para pelaku angkutan penumpang ini berdiskusi berapa sih kosnya. Berapa sih kosnya ya yang sekarang kan udah beberapa provinsi sudah menerapkan ada angkutan provinsi yang itu kan ya. Jadi terus kosnya, pemerintah gitu. Apa yang dilakukan pemerintah ke pelaku usaha itu? Pelaku usahanya. Nah nanti suruh dijual armadanya? Enggak. Jadi si pelaku usahanya ini diupayakan untuk punya armada. Ya dengan beberapa ini beberapa kayak di Jakarta tuh kan dari Metro Mini jadi Transjakarta. Jadi pemerintah provinsi DKI ya ini kata cerita-ceritanya ya. Nah itu membeli jasanya para pelaku. Membeli jasanya? Iya kan jasa angkutan. Kan berarti membeli Metro Mini-nya dibeli? Bukan Metro Mini-nya, jasanya. SDM-nya? Iya. Jadi kan pelaku angkutan ini penumpang ya kan punya armada. Iya. Nah Jakarta kan butuh angkutan. Iya. Nah ditenderin gitu, tender. Nah tak beli jasamu, yang penting penduduk Jakarta bisa kamu angkut kemanapun dia pergi. Dengan armadanya dia. Begitu. Berarti Transjakarta bukan punya pemerintah itu? Nah iya seperti itu. Jadi Transjakarta ada beberapa mobil punya pemerintah, ada beberapa mobil punya swasta. Oh gitu. Iya, jadi kan si sopir udah nggak mikir berapa ininya per kilometernya berapa sih kosnya gitu kan udah ketahuan. Oh ternyata untuk ngangkut orang dari A ke B itu sekian ininya ongkosnya gitu. Jadi nanti penduduk itu para apa namanya para pemakai jasa angkutan penumpang itu bayarnya ke pemerintah. Nah nanti pemerintah bayarin ke yang punya investor gitu ya, pemegang tender, pemegang saham gitu ya. Saham ya, karena dia punya armada dan dia bisa ngangkutin menyediakan angkutan maka lah armada yang dulu kemana yang Metro Mini misalkan? Nah armada yang dulu ya udah itu kan biarin aja. Oh gitu ya. Iya ya kan paling masukin ke besi tua. Terus untuk berarti kan otomatis para pelaku itu modal lagi dong ya? Iya, jadi diajak dibantu untuk mendapatkan armada baru dengan cara kredit lunak mungkin. Salah satu ada kredit, ada yang juga yang kan pelaku usaha nggak miskin amat lah. Kan mereka berapa bisa ada yang beli, kayak Bogor sekitar udah ada bisa. Jateng juga udah loh Mas. Jateng udah. Iya Jateng udah kemarin gitu. Jadi punya call itu yang antar tapi lagi-lagi gini ya. Gitu kan. Lagi-lagi kayak gini. Kalau kebijakannya itu nggak semua nggak serentak satu Indonesia ya, katakanlah gini, katakanlah di daerah A, angkot yang kuning itu udah nggak ada kan, nanti akan pindah ke daerah B angkotnya ya.
Oh iya ya itu ya memang bertahap sih mas. Iya kan. Iya betul. Di A udah nggak ada angkot, adanya BRT katakanlah ya. Iya. Angkot yang kuning itu yang tulisan di A, iya kan, nanti akan pindah di B karena di A itu dongkrok. Iya kan, nggak kepake gitu kan istilahnya kan. Iya. Dan ternyata dijual murah. Iya. Akhirnya pindah. Makanya ada kalau di Bogor itu, beberapa angkot itu yang udah ditukar sama yang baru, itu dihancurkan mas. Dihancurkan dikasih harga. Iya pastinya lah gitu kan, pastinya intinya tukar tambah lah mungkin gitu. Oh gitu. Jadi kan udah diserahin serah terima sama sampahnya, kan itu udah dibeli pemerintah. Iya. Si pelaku usaha punya duit tuh buat beli armada baru. Nah, armada yang di pemerintah itu dihancurkan mas. Modal juga pemerintah ya? Modal juga dihancurkan jadi besi tua gitu kan, nanti dilebur lagi di smelter. Itu kan yang jadi masalah kayak gini ya, para pelaku itu juga belum tentu itu dia perusahaan gede gitu kan. Iya. Kalau yang punya armadanya cuma 1-2, untuk bangkit lagi susah kalau menurut saya. Nah itu dia, jadi masalahnya di situ ya. Makanya gini, kalau makanya solusinya adalah duduk bareng gitu kan. Iya. Duduk bareng. Kecuali kalau apa ya, jasa ekspedisi yang gede itu semacam pahala dan dosa, pahala itu kan ya. Iya kan? Iya. Itu sih bisa aja untuk bertahan kan. Bisa. Tapi kalau yang pengusaha ekspedisi yang perorangan gitu loh ya, yang paling punya armadanya 2, 1, itu kan yang repot di situ. Iya. Ya kan? Yang demo kemarin kan teman-teman yang itu yang seperti itu. Betul. Iya kan? Ya jadi sebenarnya mungkin teman-teman belum tahu gitu kan, belum tahu, dan sebenarnya minta kejelasan bagaimana gitu kan. Dan sebenarnya sih selama karoserinya benar mas, selama karoserinya benar, ya. Ketika kita beli unit itu kan udah ada standarnya tuh gitu kan. Ya karoseri kan bikin itu harus mengikuti regulasi yang ada. Kadang-kadang ada yang nakal gitu loh. Ya itu karena permintaan yang punya itu. Permintaan yang punya dan itu mereka jual jasa untuk modifikasi. Tujuan modifikasi lah gitu biar bisa panjang gitu kan. Lagi-lagi cuan. Iya, jangan cuma mikir cuan tapi mikir keselamatan juga. Iya. Kan kasihan juga dah. Sebenarnya supir itu boleh berhak nolak loh mas. Ya berhak dong. Berhak nolak untuk tidak membawa armadanya. Ya berhak, cuma lagi-lagi supir itu butuh order. Ya butuh order. Masalahnya kan di situ kan. Iya betul. Ya mungkin pemerintah ini udah punya solusinya mungkin ya. Tapi yang namanya yang baru pasti kan banyak yang udah ngerti, ada banyak yang belum. Iya. Itu udah pasti seperti kita sering kemukakan, setiap kebijakan pasti menuai kontroversi tersendiri kan. Pro dan kontranya. Yang penting bisa duduk bersama. Ya mungkin himbauan kita ya teman-teman sabar aja dulu. Ya sabar dulu. Ikuti aja dulu yang udah ada. Masalah demo dan apa itu hak kalian, dan negara kita juga negara demokrasi. Iya. Tapi demo kemarin aman kan ya? Aman sih. Selama aku lihat aman sih. Aman. Mudah-mudahan bener-bener aman lah gitu kan. Kan juga mantau di beberapa di beberapa portal-portal di ini. Cuma kan ini aman, cuma agak panas karena demonya siang sih. Macet paling mas. Ya tapi saya apresiasi teman-teman sopir itu bagus menyampaikan aspirasinya bagus. Nggak harus dengan otot kan. Ya inilah negara demokrasi seperti ini. Iya, demokrasi seperti itu. Nah itu jadi kenapa ini diterapkan ya mas? Tahu kenapa nggak? Ya karena mungkin dengan adanya overload yang pertama itu keselamatan yang jelas. Kerugiannya gede loh mas. Kerugian untuk siapa? Pemerintah? Kerugian finansialnya ini ada di salah satu portal. Pemerintah mengaku bahwa kerugian akibat overload itu 4,3 triliun. 4,3 sama 4,5. 43 triliun, 43,4 berarti sekitar 43.000. 44 gitu dah. Ya 44 triliun lah gitu gedapin ke atas. 43 triliun, 44 triliun. Itu uang semua untuk mengatasi akibat odol. Tapi jangan kita nelan mentah-mentah juga hal seperti itu kali ya. Iya. Pemerintah ngaku seperti itu gitu kan. Dia kan. Tapi entah itu karena emang odol itu atau emang karena kualitas itunya juga kan bisa juga. Salah satunya itu. Jadi kan ini harus duduk bersama. Dan kalau misalkan makanya sekarang jalan itu kan banyak yang dicor gitu kan.
biar dia lebih keras. Betul. Kalau pakai aspal aja kan kadang kapalnya masih ngelupas gitu iya, kan. kalau ya. kena panas otomatis. Kena panas jadi kan si aspal jadi lembek, jadi terus muatannya udah lembek ya, udah kualitas aspalnya jelek. Iya. Tonasenya gede banget. Iya, yang jelas ya rusak gitu. Yang jelas keselamatan lah, yang utama iya, adalah keselamatan. Iya, keselamatannya harus dijaga. Betul, gitu kan. betul. Sebenarnya ketika ada penindakan pun sebenarnya beberapa penegak hukum pun sudah tahu sih. Iya. Sebenarnya artinya odol ini bukan salah sepenuhnya supir. Iya. Bukan salah sepenuhnya, walaupun supir punya salah. Kenapa mau dibawa gitu kan? Iya. Lagi-lagi cuan kan. Lagi cuan gitu, tapi ya kan? gimana lagi gitu kan? Aku butuh makan, harus tiap hari harus ngarik gitu kan, gitu. Kita nggak bisa menyalahkan satu pihak, kita juga nggak bisa menyalahkan sopir, kita juga nggak bisa menyalahkan perusahaan juga. Nggak bisa. Sama-sama diuntungkan. Kalau sopir mau jalan dengan muatan yang melebihi gini sampai bisa selamat sampai tujuan, mungkin ada bonusnya tersendiri, iya, bisa jadi kan. Nah makanya para perusahaan pun harus bisa ini gitu kan. Iya. Ya gitu. Lagi-lagi solusi yang terbaik yang diharapkan teman-teman sopir pastinya kan. Makanya tuntutannya jelas. Iya kan. Gimana sih dengan seperti ini solusinya gimana gitu kan. Jadi gini, bingung sopir tuh yang mungkin yang dirasakan para sopir juga ya, teman-teman sopir. Sekarang mau manut, sebenarnya mereka ingin patuh terhadap peraturan. Tapi kalau patuh terhadap peraturan, dia nggak bisa jalan. Dia perusahaan nggak bisa mendukung gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya gini ya, muatan itu sesuai standar sih ada untungnya pastilah. Iya. Cuma kalau dikasih over sedikit itu kan bisa nambah keuntungan gitu. Iya, yang tadinya cuannya gede dengan adanya peraturan ini mungkin cuannya jadi ya ada sih cuan cuma tipis gitu. Kosnya naik. Iya, gitu menimbulkan cuannya tipis. Kesimpulannya cuannya tipis. Dulu cuannya gede, sekarang mungkin tipis. Iya. Jadi nggak seimbang untuk nanti mungkin. Iya, kebanyakan kan itu kayak kredit itu juga kan ya. Gitu, iya kan. Sama aja gitu kan. Kerja 1 bulan cukup cuma buat ngangsur gitu kan. Ya itu dia. Ya, sebenarnya bukan cuma sopir yang kayak gitu. Saya pun kayak gitu. Ya kan biasanya kalau sopir sama yang punya armada kan kebanyakan ya mayoritas itu kan nggak sama gitu kan. Justru kayak gini ya, kadang bisa kejadian kayak gini, sopir yang sama yang punya armada bisa lebih kayak sopir tuh. Bisa ya, jadi ngaku-ngakunya ini bukan punya saya gitu. Kalau sopir nakal. Janganlah ya kan. Kita kan harus bertanggung jawab terhadap teman-teman yang lain juga gitu loh. Jadi jangan karena kita melanggar, teman-teman yang lain juga kena imbasnya gitu kan. Teman-teman lain juga pengen bisa lebih tertib gitu kan, dan lebih selamat gitu. Kita berbicara tentang peraturan ya. Oke lah, peraturan ditegakkan, teman-teman sopir udah mengikuti apa yang menjadi peraturan gitu kan, karena lah nanti apakah kayak gitu nggak jadi lahan pungli lagi ya? Lahan pungli bagi oknum-oknum itu ya. Aku takutnya kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau menurut saya peraturan mau dibikin kayak apapun monggo, cuma jangan setengah-setengah gitu loh. Peraturan itu jangan cuma menuntut kita harus begini loh, tapi diperbaiki juga sistemnya. Iya kan. Kalau cuma peraturan ini sopir nggak boleh kayak gini, tapi sistem yang akan menangani peraturan itu nantinya, yang akan mengawal itu akhirnya nggak dibenerin juga. Nah makanya itu sebenarnya rencana zero odol 2023 itu ya tidak hanya sisi ininya juga, sisi dari supir dan industrinya juga, tapi di sisi instrumen seperti di dalamnya juga yang mengawal peraturan juga, itu kan instrumen penegakan hukumnya juga gitu kan. Dibetulin semuanya dari mulai penegak hukumnya, instrumen undang-undangnya, pemerintahnya, jadi direvisi. Iya, emang harusnya kayak gitu. Dan direvisi, dilaksanakan dan diawasi dengan ketat. Kita tuh kan? Termasuknya telat ya Mas. Ya telat. Vietnam itu sudah dari 2004. Ya, kita perlu juga ya. Ini pemerintah udah susah dibanding ke Vietnam belum ya? Iya, harusnya udah. Harusnya udah ya. Jangan cuma kita ikut-ikutan aja, ikutnya lagi di sana terus kayak gini kita tanpa ada tahu caranya kan. Ya kalau kita kadang-kadang kan suka nonton YouTube nggak yang truk oleng gitu. Nah, itu udah overload ke atas, olengin itu. Itu budaya kayak gitu harus dihilangkan itu. Teman-teman sopir juga maaf kata lah ya, jangan kayak gitu lah. Itu kalau mau oleng-oleng di Mandalika aja.
nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan siapa tahu kan kita truknya banyak gitu diadakin event nasional tentang lomba oleng-olengan tapi di sirkuit. jangan lomba oleng. Lomba itu modifikasi truk atau apa boleh, tapi lomba oleng jangan lah. Jangan ya. Tapi juga buat anak-anak kecil tuh jangan kalau ada truk lewat itu kata-kata om gitu, jangan kayak gitu. Itu yang menginspirasi buat online kayak gitu. Iya, di oleng. Kalau dulu kan toilet. Kalau toilet sih mending ya. Masih mending lah gitu kan. Kayak kalau oleng itu. Pernah kayak gini. Saya lagi bawa mobil pick up. Oh ya, pick up. Waktu itu habis ngapain ya? Habis ngambil. Ada muatannya nggak? Ada. Padi. Oh, padi. Oh, iya, ini kan? Overload pas itu. Enggak. Padi berapa ratus kilo baru kan. Oh iya. Lewat tuh. Ada anak-anak kecil gitu. Om, kata-kata om. Aku lagi bocor. Kata-kata dari mana orang lagi susah gini kata-kata. Jangan kayak gitu ya, anak kecil ya. Iya, jangan. Kadang-kadang juga ada yang gede juga gitu kata-kata. Ya itu membahayakan perjalanan lalu lintas gitu kan. Betul. Gitu. Apalagi ada yang sering tuh truk di stop sama anak-anak sekumpulan anak-anak bawa sarung kadang-kadang ya. Oh, gembel, bukan gembel. Bukan gembel. Apa itu lantah apa itu kan? Ya itu juga membahayakan juga tuh. Teman-teman sopir banyak yang merasa dirugikan itu dengan kayak gitu kan. Gitu kan. Ya itu jadi biasanya anak-anak pang itu. Nggak tahu juga sih. Aku nggak biasanya sih anak-anak pang itu kan. Oknum anak-anak pang. Oknum ya. Iya. Tapi rata-rata anak pang kayak gitu. Kadang-kadang jalannya kemana tapi nggak punya duit. Kayaknya nebeng itu, nebeng nggak jelas. Itu sebenarnya bukan pang yang sebenarnya. Bang sebenarnya. Oknum itu. Oh, oknum ya. Yang kurang pemahamnya apa arti pang itu tersendiri. Oh iya. Ya jadi kadang-kadang biar kemana-mana nggak bayar jadi numpang nebeng gitu tapi nebeng ilegal gitu kan. Budaya gembel itu. Budaya gembel. Udah berapa menit ya by the way ini? Ini hampir setengah jam nih. Dicek dulu udah berapa menit. Kita kebablasan lagi nih. Kebablasan lagi. Iya. Itu ya teman-teman, untuk teman-teman sopir ya yang semangat lah. Ya semangat. Mudah-mudahan apa yang kalian perjuangkan nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Amin ya. Mudah-mudahan apa yang kembali diperjuangkan juga betul meningkatkan itu membawakan hasil dan meningkatkan kesejahteraan supir. Iya. Supir juga etos kerjanya dibenerin gitu kan. Nah, itu dia. Kadang-kadang ada sopir yang kalau kosong kebut-kebutan, kalau isi jalannya pelan banget. Tolong jangan seperti itu, biasa aja gitu. Biasa aja iya, betul. Kita juga yang bukan sopir itu maksudnya kita sebagai pengguna jalan lain juga butuh ada haknya kita di situ gitu loh. Gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan benar-benar diterapkan sih. Karena ini kan masa transisi nih. Dari mulai ditetapkan sampai dengan diterapkan. Udah ditetapkan, tinggal diterapkan saja. Cuma karena ada dispensasi, ada permohonan dispensasi bahwa jangan langsung diterapin dong. Ya kita kasih waktu buat pembenahan armada kita dulu. Dikasih 2 tahun gitu. Oke lah, mudah-mudahan semuanya sukses lah ya ke depannya ya. Amin. Tambah sejahtera juga untuk para sopir-sopir ekspedisi. Dengan adanya peraturan ini tidak mengurangi kesejahteraan kalian, jadi meningkatkan kesejahteraan. Bener. Nanti di jalan juga diperbaiki itu perilaku oknum yang suka seperti itu, yang membahayakan orang lain juga. Ya nggak semuanya sih, maka saya katakan oknum. Banyak sopir yang sopan itu banyak. Tapi oknum yang seperti itu juga banyak juga. Iya. Oke, mungkin udah dulu kali ya Yas ya. Ya mungkin gitu aja. Salam hormat buat sopir-sopir, respect buat sopir. Kemarin demonya mantap. Iya. Saya suka dengan gaya-gaya seperti itu, demo tanpa mempergunakan otot. Iya kan. Aspirasinya tersampaikan juga, mungkin yang para pejabat-pejabat di sana tersentuh hatinya. Iya kan? Mudah-mudahan tersentuh hatinya dan bisa segera menentukan kebijakan yang lebih baik dan lebih pro terhadap rakyat ya. Yang lebih sempurna lagi. Dan yaitu yang merasakan ya teman-teman sopir itu. Teman-teman sopir nanti imbasnya ke kita juga ya. Ya kita juga yang teman-teman yang mau endorse kita biar kita nggak demo juga boleh. Nanti bisa langsung aja di DM ke sosial media kita. Kita di Agregator. Oke ya, dari kita udah dulu, kayaknya kita mau persiapan juga besok mau mencari pinjaman lagi ya. Gitu kan, ya. Sekarang hidup kita mengutamakan pinjaman ya ya. Ya kan? Nggak minjem nggak cuan. Nggak cuan. Ya mudah-mudahan setelah
semua apa yang kita cita-citakan tercapai, kita nggak cari pinjaman ke sana kemari lagi ya. Bisa bayar utang lah. Oke ya teman-teman, terima kasih juga yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah like. Jangan lupa di komen juga ya, di share juga ke teman-teman kalian supaya tahu apa yang kita ngomong dari tadi sampai sekarang, dari kemarin sampai itu bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, DRY Kreator udah dulu sampai di sini, sampai ketemu lagi di DRY Kreator berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam.